Hai, saya Nabilah Tun Soliha, program studi S1 Manajemen dengan NIM 28923504148, dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum bisnis. Presentasi ini mengenai hukum benda. Apa sih hukum benda itu? Hukum benda merupakan bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan memiliki, mengambil, dan menggunakan properti atau benda. Aspek hukum benda mencakup hak kepemilikan, pengalihan hak, hak gunanya, hak jaminan atau hipotek, perlindungan konsumen. Ketika bisnis terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan properti atau aset dalam operasinya, seperti ketika mereka membeli atau menjual properti, menandatangani kontrak sewa-menyewa, atau menggunakan properti sebagai jaminan pinjaman, hukum benda akan berlaku. Di sini ada jenis-jenis benda. Yang pertama ada benda bergerak atau movable property. Benda konsumsi, barang-barang seperti pakaian, alat makan, atau buku adalah barang-barang yang digunakan setiap hari dan biasanya tidak bertahan lama. Benda produktif, barang-barang seperti mesin, peralatan, atau kendaraan yang digunakan dalam produksi atau operasi bisnis. Yang kedua, benda tidak bergerak atau immovable property. Tanah atau real property ini mencakup tanah dan apapun yang melekat padanya seperti pepohonan dan air tanah. Tanah kosong atau vacant, tanah yang tidak memiliki bangunan tetap, bangunan atau buildings, konstruksi yang melekat pada tanah dan tidak dapat dipindahkan. Air atau water, hak atas air, misalnya sungai, danau, atau sungai yang melewati suatu properti. Energi mineral, hak atas sumber daya mineral seperti minyak, gas alam, batu bara, dan logam. Ketiga, ada benda pribadi atau personal property, barang konsumsi, perhiasan, elektronik, dan koleksi barang investasi saham, obligasi, dan jenis instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya ada asas-asas prinsip dalam hukum benda. Asas kepastian hukum. Hukum benda harus memberikan kepastian kepada orang-orang tentang kepemilikan dan hak atas suatu benda. Artinya, catatan tentang transaksi, properti, dan kepemilikan harus akurat dan dapat diandalkan. Atau yang kedua ada asas mobilitas. Informasi tentang hak atas benda harus tersedia untuk semua orang. Artinya dilakukan melalui pencatatan kepemilikan atau pendaftaran di lembaga yang ditunjuk. Kemudian ada asas non-penindasan. Menurut prinsip ini, tidak boleh ada diskriminasi dalam hak untuk memiliki atau menggunakan barang berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain yang dapat melanggar hak asasi manusia. Misalnya, si hitam tidak boleh memakai pakaian yang hitam karena dibilangnya mohon maaf nanti tidak terlihat. Tidak boleh seperti itu ya, karena itu melanggar hak asasi manusia. Kemudian ada hukum di dalam kebendaan. Salah satu aspek utama hukum benda adalah hak kebendaan yang terdiri dari beberapa komponen utama. Hak ini memberikan pemilik hak untuk memiliki, mengontrol, menggunakan, dan mengalihkan benda tersebut sesuai dengan hukum. Yang pertama ada hak menggunakan atau right to possess and use. Hak ini mencakup hak untuk memiliki, mengontrol, dan menggunakan sesuatu secara legal selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain. Jadi selama itu haknya itu milik kita sendiri, jadi kita itu bebas memiliki, mengontrol, atau menggunakannya sesuatunya secara legal aja. Yang kedua ada hak untuk menggali manfaat, right to enjoy the fruit.
Dalam kebanyakan kasus, pemilik memiliki hak untuk menikmati keuntungan finansial dari benda tersebut, seperti pendapatan dari sewa atau pendapatan dari tanah atau properti yang disewakan, seperti orang yang menyewakan rumahnya. Penyewa berhak mendapatkan hak pendapatan dari rumah yang dia sewa. Hak warisan atau right of inheritance, hak untuk memberikan hak kepemilikan benda kepada pewaris setelah pemilik meninggal dunia. Jadi ketika pemilik hak kebendaan tersebut meninggal dunia, bisa diwariskan kepada pewaris. Yang keempat, ada hak perlindungan hukum atau right to legal protection. Pemilik properti memiliki hak untuk menggunakan sistem hukum untuk melindungi haknya sebagai pemilik properti dan mengajukan gugatan jika haknya dilanggar. Jika ada yang melanggar haknya atau mengakui hak kebendaan tersebut, jika mereka mengganggu atau melanggarlah tentang hak kita bisa mengajukan gugatan jika hak kita dilanggar. Persyaratan hak kebendaan berbeda-beda, tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Hak kebendaan dapat diterapkan pada berbagai jenis benda seperti tanah, bangunan, mobil, saham, uang tunai, dan kekayaan intelektual. Nah, benda itu memiliki jangka waktu. Jangka waktu kebendaan menunjuk pada jangka waktu yang ditentukan atau berlaku untuk hak memiliki, menggunakan, atau mengambil suatu benda atau properti. Jangka waktu ini dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis hak, hukum yang berlaku, dan keadaan seseorang. Seperti ini, yang pertama adalah hak milik atau ownership. Hak milik umumnya bersifat pribadi, yang berarti bahwa hak tersebut berlaku selama pemiliknya masih hidup, atau sampai hak tersebut ditransfer kepada orang lain melalui penjualan, warisan, atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Misalnya, ini milik pribadi, tapi pemilik ingin menjualnya. Jika cara itu diizinkan oleh hukum, maka diperbolehkan saja. Yang kedua ada hak warisan atau right of inheritance. Hak warisan memberikan pewaris hak untuk mewarisi harta benda setelah pemiliknya meninggal dunia. Tergantung pada cara hukum warisan diatur, periode ini dapat berlangsung bertahun-tahun atau generasi. Nah, misalnya si pemilik ini meninggal dunia, hak kebendaannya itu boleh diberikan kepada pewaris-pewaris seperti tanah, properti, atau barang elektronik dan barang-barang lainnya yang berlangsung bertahun-tahun atau bergenerasi. Ada sewa dan lease. Jangka waktu sewa adalah jangka waktu yang disepakati antara pemilik properti atau pemberi sewa dan penyewa. Jangka waktu ini bisa singkat, misalnya beberapa bulan, atau berjangka panjang, misalnya beberapa tahun. Jangka waktu sewa biasanya diatur dalam kontrak sewa. Seperti pemberi sewa yang menyewakan rumahnya, misalnya dia menyewakan rumahnya itu berjangka pendek, pembayarannya itu misalnya dibayarkan sebulan 1 kali. Atau yang menyewakan tanahnya bertahun-tahun untuk digunakan apapun itu. Nah, itu dibayarkannya misalnya 1 tahun sekali. Nah, itu adalah jangka waktu sewa yang disepakati antara pemilik properti dan penyewa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.